Oh, balakan sama itu. Ternyata ditinggalin. Oh, pahit nggak tuh? Pahit. Pahit luar biasa. Saking sensitifnya orang yang udah banyak pahitnya itu, kalau tawon ngedeket itu bilang, udahlah aku ini pahit. Udah jauh gitu, luar biasa. Ini pahit namanya. Pahit itu kalau misalkan kita artikan berarti ada sesuatu yang kayak nggak nyaman di kita. Makanya kita pengennya manis-manis saja hidupnya. Cuman kalau kopi manis itu yang disalahin siapa? Cuman tetap aja kita bilang kopi ini nggak sepahit hidup kita. Hidup kita ini pahit banget. Siapa yang ngerasa? Kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa sa antakrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa sa antuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Suatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu juga buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tuh ngasih kadar sama kita, kadarnya pas banget. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sebenarnya kita bisa lakuin. Instagram tuh nggak mungkin bunda. Yang bunda posting di Instagram, bunda make tas Gucci, LV, lagi jalan dengan pose. Oh, itu dipoto bener shootnya harus pas gitu. Lagi liburan ke Europe, foto. Lagi sujud depan Ka'bah, foto. Lagi baca Quran, foto. Mohon maaf, yang lempar piring ke suami nggak dipoto, ya, ngebanting anak nggak dipoto, ganti popok pakai kaki nggak dipoto, kan gitu. Lempar panci nggak dipoto. Sampai ada adegan tipuan sama suami nggak di video, nggak dipoto, nggak diposting. Sayang, kamu pulang kapan? Aku pulang malam ini sayang. Aku mau masak, kamu mau dimasakin apa? Aku pengen Pyung Hai. Oke, aku siapin buat kamu. Set, ambil handphone, GoFood. Pyung Hai. Dateng, pura-pura masak. Sayang, wangi banget. Kamu pintar masak ya sekarang. Demi kamu sayang. Kapangi gue keresek. Ayo naon. Balagok mana cenah. Tuing. Mau bete banget kalau udah gitu. Makanya boleh tuh ngebahagiain suami kayak begitu, boleh deh. Dikit-dikit gitu teh. Boleh, simpan. Karena nggak pernah bikin romantisme suami misalkan. Kali-kali gitu deh. Kita nggak bisa masak, kita pura-pura masak aja dah. Ngebahagiain suami gitu. Nyuapin suami. Itu berbagi es krim sama suami. Ini enak banget deh. Banana split berdua. Mie goreng, makan barengan pernah? Kemudian suruput mie nanti sampai-sampai babarengan dasar. Wih, itu romantis banget tuh. Iya enggak? Nah, sosial media itu dia. Jadi Kang Boni solehnya di sosial media. Kita bisa jadi solehnya sosial media. Ini yang saya mikir dari kemarin, ya ampun. Orang itu nganggap Ustadz tuh kayaknya mulianya luar biasa deh. Nggak ada celak deh kayaknya gitu. Kayaknya Kang Boni tuh perfect banget deh gitu. Kalau istri saya ngebaca, ada yang DM pengen nikah. Istri saya cuma ketawa aja. Apa kata istri saya? Lu nggak tahu gimana Kang Boni aslinya gitu. Iya nggak? Orang tuh kalau ngelihat kita ya lihat luarnya aja. Lihat teteh Quran surat Al-A'raf ayat 26 tuh. Quran surat 7 ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mbak Yesi buka Quran kan? Itu? Buka Qurannya. Coba. Surat 7 ayat 26. Itu keren banget bunda. Ini aku banget deh. Kita banget gitu. Bukan aku banget. Kita banget. Buat apa? Buat bahan introspeksian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Quran surat 7 ayat ke-26. Lihat. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasay yuwarisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai anak keturunan Adam.
manusia, anak keturunan Adam. Apalagi kemudian, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk perhiasan bagimu. Artinya, pakaian kita yang sekarang kita pakai ini fungsinya cuma dua sebenarnya. Satu, nutupin aurat, itu yang paling utama. Yang kedua apa? Sebagai perhiasan bagimu. Kira-kira kalau kita buligir, what's the meaning of buligir? Without any clothes gitu ya, atau apa? Nudes, telanjang. Malu nggak? Malu Kang. Akang pakai hot pants kira-kira gimana? Malu. Kita pakai cut bray. Pakai bukan apa sih namanya? Tank top. Itu jijik juga ya ngeliat. Kita telanjang itu malu, serius malu sebenarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadiin pakaian itu dua. Satu untuk nutupin aurat, laki-laki dibatasin mana sampai mana. Wanita juga dibatasin mana sampai mana. Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Quran surat An-Nur ayat 31. Itu diatur banget sama Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara berpakaiannya wanita salah satu. Lalu konsep yang kedua, satu itu jadi aurat, menutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan, sesuatu yang kita banggain. Apa sih yang ngebedain antara mango sama cimol? Gengsinya. Yang ngebedain Louis Vuitton sama Louis Vuitton kepatihan, apa yang bedanya? Gengsinya. Yang ngebedain Harley sama Honda Beat apa sih? Gengsinya. Yang ngebedain bos, owner, direktur sama karyawan apa? Gajinya. Gaji. Yang ngebedain apa? Gengsinya kita. Kita nih hidup banyak gengsinya. Serius. Kang Boni pakai baju ini ya ada gengsinya, beda aja pride-nya gitu. Nah, kita ini banyak kejebak sama casingnya. Bukan hanya nutup aurat, ternyata satu. Kalau pakai hikmah ya, kita ngetadabur ayat ini. Kita banyak akhirnya perbuatan, sikap, postingan yang kita munculkan untuk menutup aib kita yang sebenarnya. Gitu nggak? Kalau mau jujur-jujuran nih. Artinya bukan Kang Boni ngerasa baik ya, bukan. Ini sama kayaknya, gue juga begitu gitu. Kang Boni juga kayaknya begitu deh teh. Kalau di posting, ngeri nggak? Ngelihat foto tuh kayak caleg gitu. Hadirilah takbir akbar bersama Ustadz Handi Boni. Wah, di peci, pakai baju koko. Itu kayaknya soleh banget nih orang gitu. Ya Allah, dia nggak tahu aja. Padahal lebih mulia jamaah daripada lebih mulia ustadznya. Kenapa? Kalau ustadz kira-kira datangnya disuguhin nggak minumnya? Disuguhin. Kalau bunda mesen minum, beli atau dibayarin? Beli. Ustadz makannya disediain nggak? Sediain. Bunda kalau makan bayar atau dibayarin? Bayar. Bunda kalau datang ke sini, AA ke sini, ongkos sendiri atau digantiin atau dibayarin? Ongkos sendiri. Ustadz kira-kira digantiin nggak? Kayaknya kira-kira aja. Nggak boleh ngarep juga, tapi kayaknya gitu ya. Ada nggak kira-kira? Ada kayaknya gitu. Jadi pengorbanan yang lebih berat siapa? Ustadz atau jamaah? Jamaah. Kenapa Ustadz ngerasa lebih mulia? Ya ampun, saya lihat pohon pepaya. Bener pohon pepaya. Adil. Yang mateng yang di bawah, yang di atas nggak mateng. Pohon pepaya. Akhirnya kemarin di Bumi Langit di Jogja, saya ambil hikmahnya luar biasa. Saya banyak ngelihat pohon pepaya. Terus yang ngerinya teh, saya di sana tuh mau nginep. Sore itu kayak masak nasi goreng ya. Berkah. Sore itu sunset ya. Sunset ya. Itu bunda, lihat sunset di Bumi Langit Jogja, Imogiri, indahnya luar biasa. Wah, keren banget. Sampai diposting sama aku di Instastory, bikin video live IG, sampai dibuat vlognya. Keren banget. Sore, begitu malam, dah hutan teh. Terus saya teh kan ke toilet mau pipis. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Mau pipis. Aku ke toilet bunda, mau pipis. Begitu saya ke toilet mau pipis, bayangin bang,
Mau pipis udah buka, set, tiba-tiba syup, di atasnya persis di atas mang, set. Naon ieu? Sop, katak emas segede kieu tah Bunda. Katak emas warna kuning emas itu cepret, panjang, gede, merayap-rayap lagi. Bayangin. Wah, kaget. Nah, posisi lagi pipis. Handphone lagi ditaruh di wastafel, keran lagi dinyalain, lalu pipis, tiba-tiba syup, cep, nempel. Hah, katak. Dan kataknya mendekat ke arah saya. Kira-kira saya harus kabur nggak? Kabur. Akhirnya saya berdiri mau kabur, kataknya loncat lagi ke sini. Hush. Jadi kebayang nggak itu? Ucrat-acretnya luar biasa ya, tak? Waduh, ini repot. Sampai akhirnya kataknya terbang ke sini. Set. Duh, saya lari. Tapi itu nggak beres. Jadi belum ditutup tapi sudah diamankan. Udah aman, safe gitu, safe gitu. Saya lari nyari teman saya yang dari Jogja. Mas, Iki piye? Kenapa kata Kang? Ini Mas, tolong bantu saya Mas. Handphone saya ketinggalan di kamar mandi, keran saya belum matiin. Terus dia nanya, kenapa belum dimatiin sama handphonenya ketinggalan? Nanti dulu aja, ambil dulu nanti saya ceritain. Dia ambil dulu tuh. Ustaz candi bahasa Sunda mah candi sebor gitu cenah. Pang sebor kan sakalian. Wes ambil, akhirnya handphonenya dikembaliin. Terus dia nanya, kenapa Ustaz? Sekarang ini handphone saya nyalain senternya, tuh antum lihat. Wah, langsung dia lari. Langsung dia browsing. Set, pas di browsing katak emas keluar satu artikel luar biasa. Apa coba artikelnya? Kalau bertemu katak warna cantik ini, segeralah berlari jika tidak ingin tewas di tempat. Bayangkan coba, muncul ka dia, viral orang tapai kan? Seorang ustadz mati ku katak koneng kan nggak enak gitu ya, aduh, nggak elit banget gitu teh. Tapi keeng banget itu teh bener. Bayangin teh, kalau ngelihat bangkong teteh takut nggak? Kalau bangkong kan loncatnya cuma toyong lah, kita jongge sama sang biasa. Iya mah kata koneng, cup, siga Spider-Man gede. Ih, saya mah udah pernah nonton film Apokalips. Itu film Apokalips kan panahnya cuma dioles di kata koneng doang. Baru digituin mati orang. Bayangin, iya kata koneng saya lagi pipis bengka dia. Kumaha coba eta katak coba. Wah, selesai masa depan, guys. Boro-boro kawin deui nya. Terus bisa dipakai ke kumaha. Nggak sih. Ya, ngeri dah pokoknya deh. Jadi gak retek gitu deh. Terus saya ambil hikmahnya. Apa hikmahnya salah satunya teh? Ada namanya ulama. Nama ulamanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini dulu jalan-jalan ke hutan, ke gurun. Sama sahabatnya. Sahabatnya soleh juga. Sufyan Ats-Tsauri soleh, sahabatnya soleh. Begitu jalan di gurun ketemu sama singa. Kira-kira lari nggak? Lari. Nah, temannya lari, kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan lari. Nah, Sufyan Ats-Tsauri itu mendekati kemudian singa itu, lalu dia perlakukan singa itu seperti seekor kucing. Meng, bayangin ketemu singa. Teteh nanti cobain di Taman Safari ya, sudah berhasil. Meng, gitu dielus-elus sama teteh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Wahai fulan, ke temannya nih ngomong, ke sahabatnya, brother, gitu bahasa kita lah, brother. Ini singa, makhluk ciptaan Allah. Allah itu akan menundukkan singa kepada hamba-hamba yang dicintai Allah. Kalau singa ini makhluk ciptaan Allah, artinya kita ini bisa menguasai singa. Maka lihat, singa itu seperti kucing. Hewan ganas tertaklukkan. Karena kenapa? Karena Allah cinta kepada hambanya. Akhirnya singa pun tunduk kepada Sufyan Ats-Tsauri. Bayangin, Kang Doni membuat katak untuk tunduk aja nggak bisa. Katak beracun jadi ngedeket, bahkan nyerang. Artinya, Kang Doni belum dicintai Allah. Artinya jamaah lebih mulia. Cuman saya yang sering ngerasa mulia. Pengen dimuliain, pengen dibikin poster. Amal kita ini banyak yang disombonginnya daripada yang aslinya. Pernah dengar kisah ini nggak? Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika Rasulullah SAW itu meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kan sahabat deketnya banget tuh. Sahabat sejatinya, best friend forever. Nanya ke Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan anaknya dan istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, wahai Aisyah, ada nggak satu amalan yang belum aku kerjain dari Rasulullah SAW? Kata Aisyah, wahai ayah, sesungguhnya semua sudah engkau lakukan kecuali satu. Lalu nanya,
Abu Bakar, apa? Kata Aisyah, tiap pagi Rasulullah SAW itu ngasih makan Yahudi buta. Bayangin. Bukan ngasih makan Muslim buta. Bukan. Ngasih makan Yahudi buta. Beda keyakinan jelas jauh. Tiap pagi Nabi Muhammad ngasih makan Yahudi buta di pasar. Bayangin. Tadi Abu Bakar itu temannya bukan? Teman dekat bukan? Teman dekatnya aja nggak tahu amalan apa yang dikerjain sama Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad kira-kira famous nggak di tempatnya? Famous. Kenapa nggak ada yang tahu? Yang tahu cuman Aisyah. Kata Aisyah, tiap pagi Nabi Muhammad SAW ngasih makan Yahudi buta di sana. Kata Abu Bakar mungkin, kok saya nggak tahu? Kan sih teman dekatnya. Dari setiap sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangin, dia sahabat sejati, teman seperjuangan. Yang ketiga, dia juga mertuanya beliau. Tapi beliau nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang di pasar nggak ada yang kenal bahwa yang ngasih makan Yahudi buta itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar mau praktekin itu, disuapin Yahudi buta. Begitu disuapin, apa kata Yahudi buta? Tuh, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa ngasih aku makan. Orang yang biasa ngasih aku makan, lembut perangainya, santun sikapnya. Bahkan ketika menyuapi, dia lembutkan dulu, baru diberikan kepadaku. Jangan-jangan kamu pengikut Muhammad. Dasar kamu, Muhammad itu gila, Muhammad itu begini, Muhammad itu begini. Abu Bakar langsung nangis. Bahasa kitanya gila nih. Akhlaknya luar biasa indah Nabi Muhammad. Dia ngasih kebaikan diam-diam sama orang yang banyak dibenci sama kaum muslim. Dan dia dihina, dicaci maki dan difitnah, dan dia nggak ngelawan. Apa kata Abu Bakar? Yahudi buta, lu tahu nggak siapa yang ngasih makan tiap pagi sama lu? Siapa? Itu yang sering kamu hina, sering kamu fitnah, sering kamu caci maki. Dialah Nabi Muhammad SAW. Langsung Yahudi butanya kaget. Kemana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Langsung nangis, langsung bilang, sungguh tidak pernah aku temui akhlak manusia yang lebih indah dari beliau. Lalu apa yang terjadi? Yahudi buta itu langsung bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melakukan amalan itu diam-diam. Yang kedua, dia nggak mau publish itu. Dia nggak mau posting kebaikan itu. Dan itu yang menjadi amalan rahasia yang luar biasa. Ada nggak contoh sahabat yang punya amalan secret, amalan rahasia? Bilal. Ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Miraj, ketika sampai di surga, dia lihat terompahnya Bilal. Lalu kemudian nanya ke Bilal, "Hei Bilal, saya sesungguhnya melakukan Isra Miraj. Nah, ketika saya di surga, saya lihat terompahmu, saya dengar suara terompahmu. Amalan apa yang kamu kerjakan sampai-sampai sendal kamu udah sampai di surga?" Bayangin, sendalnya udah sampai di surga. Nabi Muhammad nggak tahu amalan apa yang dipunyai sama Bilal. Apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap selesai wudhu, saya senantiasa sholat 2 rakaat syukrul wudhu. Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah diam itu merupakan hukum. Dia ngomongnya hukum, diamnya aja hukum. Boleh dilakukan, nggak dilakukan pun nggak masalah. Artinya Bilal lanjutin itu menjadi amalan rahasia buat Bilal. Banyak amalan rahasia yang kita lakuin harusnya daripada yang kita posting. Makanya tadi saya katain, jangan-jangan sosial media kita nih udah sampai surga. Kitanya terseok-seok kitanya. Kang Boni ngerasa udah dakwah ke sana kemari, ya Allah, satu aja kesombongan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Kau menumpuk debu yang tersimpan di atas batu, lalu tersapu dengan angin, terbawa angin lalu, dan hilang semuanya. Nggak punya amal. Yang punya amal, teman-teman. Yang anehnya, nanti, lihat aja. Nih Pak Panitia 257 nih. Panitia itu bakal ngasih uang ke saya dengan bahasa saya ganti uang transportnya. Padahal uang transport saya nggak lebih dari 50.000, tapi bisa diganti lebih dari 500.000. Itu aneh banget. Saya nggak ngerti ini transport siapa sebenarnya. Maka saya mau latihan nih, jangan dibiasain. Mending kasih aja ke yang lain. Kang Boni, nikmatin proses ini aja deh. Saya lagi ngerasa banget nih, kita belum soleh seperti orang kira deh gitu. Kita belum baik kayak orang kira. Kalau teteh mau tahu aslinya seseorang, gampang. Deketin keluarganya. Cari tahu dari ibunya, cari tahu dari tetangganya, cari tahu dari sahabatnya. Yang paling nikmat apa? Temenin dia keluar 3 hari. Atau temenin dia keluar 10 hari. Kalau lebih lama lagi, 40 hari.
Temenin keluar aja. Teteh temenin seseorang 3 hari diajak safar, bawa ke Jogja, bawa kemana. Temen tuh, ngecek temen tuh gitu aja gampang. Sahabat itu. Diajak safar, gimana sikapnya? Gimana sholatnya? Apa kebiasaannya? Gimana cara tidurnya? Anggunnya luar biasa. Tapi ketika tidur, kokodoknya luar biasa. Ada itu yang begitu. Kasep bunda, artis, ganteng, kasep. Tapi kalau tidur, pakai boxer, celana nyempil aja di situ. Wah, gagarona, ngoroknya, wak. Ini nggak kayak di TV kata gua gitu ya. Kok di TV mah, wih gitu, gagah. Kayaknya si Gana teh tan pernah hitut sih mah gitu ta. Tapi tetap dah ketahuan gitu ya. Iya nggak? Nah, ini dah. Kopi ini nggak sepahit hidup. Ini kita terlalu banyak prasangka. Kita ngerasa kita lebih repot. Kita ngerasa kita udah ngelakuin ini banyak hal. Padahal kata ulama, yang paling nikmat itu kita ngerasa lebih hina. Bukan ngerasa lebih susah, ngerasa lebih hina. Yang paling nikmat itu kita ngerasa paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya akhirnya satu aja. Kunci untuk kemudian kita tidak merasa hidup kita lebih pahit daripada kopi itu adalah satu, kita banyak ngerasain nikmat yang datang dari Allah. Apa nikmatnya? Yang nikmat yang paling besar nggak ada lagi. Nikmat iman, nikmat Islam. Ini kita bakal ngerasain nikmat banget deh. Kita dulunya nggak dihijab, bukan kita. Teteh dulunya nggak dihijab. Teteh dulunya nggak dihijab, sekarang dihijab. Antum dulunya nggak pernah ikut kajian. Tiba-tiba sekarang datang ke kajian. Masya Allah. Apa sih yang ngebuat itu semua kita bertahan? Kalau bukan ada nikmat iman dan Islam. Meskipun kita brengsek, mohon maaf tanda kutip ya, meskipun kita pernah brengsek, meskipun kita pernah banyak maksiat, meskipun kita senantiasa jatuh lagi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi manusia yang pengen mati takut hidup, yang berputus asa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi yang cinta dunia, takut mati ingin hidup, orang yang cinta dunia. Kalau yang kedua, takut hidup, ingin mati, itu orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan deh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas, rizki dari Allah itu lebih luas. Anak kita nggak soleh, itu mudah banget disolehin sama Allah. Suami kita nggak soleh, mudah banget disolehin sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang berat ini mudah banget dibuat mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Belah lautan aja mudah. Ngedinginin api aja mudah. Apalagi ngebenerin hidup kita. Lebih mudah lagi. Tinggal kita gimana caranya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada nomor telepon yang kalau ditelepon nyambung, itu kita bisa connect sama dia. Bahkan kalau koneksinya bagus, sinyalnya bagus, kuotanya ada, kita bisa video call. Bukan hanya keluar suara, tapi keluar gambar. Efek dari kita bisa video call itu salah satunya adalah adanya tower pemancar yang tegak, lurus, sempurna, yang akhirnya menyebarkan sinyal yang kemudian ditangkap sama kita. Sampai akhirnya suami kita yang di Jakarta, suami kita misalkan yang di luar kota, kitanya di Bandung, itu kita bisa saling lihat, meskipun jauh jaraknya, ratusan kilometer. Maksudnya apakah? Menarik deh, bahasa di dalam Quran itu wa aqimis sholah. Tegakkan, dirikanlah sholat. Artinya ketika sesuatu ditegakkan, pemancar sinyal itu bakal mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Maka sholat harus dijaga. Nomor teleponnya 24434. Halo, ya Allah, saya banyak masalah. Ya Allah, begini. Kalau udah connect. Tapi kalau nomornya kurang, kira-kira gimana? Nomor yang telepon Anda 7 tidak terdaftar. Nomor yang Anda 7 nggak terpasang. Nomor yang Anda putar salah. Yang ngeri apa? Mau nelepon udah nggak ada kuota. Maksudnya gimana, Kang? Pengen sholat tapi udah mati gitu. 24434. Bahkan kalau ditambah lagi nanti nomor teleponnya Bunda 222223.
tahajud dijaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu pinta, aku akan kabulkan. Jam 2 sampai sebelum subuh. Golden time banget itu. Kalau kita wassolu bil laili wan nasu niyam, bangun aja di sepertiga malam. Nggak harus sholat deh. Baca Quran atau merenung. Ada lagu Superman, Five for Fighting ya. Lagu Superman yang Five for Fighting itu dia bilang gini, artinya gitu, saya sangat menikmati ketika saya menangis di atas lutut saya. Kalau kita ngeibaratin itu berarti dia nangis itu sambil meluk gitu kan, nangis itu bentuk penyesalan yang luar biasa kan gitu ya. Kalau nangis sambil meluk lutut tuh gitu ya, itu kan kayak penyesalan yang luar biasa ya, terpuruk jatuh gitu. Nah, cobain tahajud bangun di sepertiga malam itu kita duduk cuman merenung aja, cuman mikirin kesalahan-kesalahan kita. Speechless juga sih kadang gitu. Ya ampun gitu, banyak banget deh gitu. Orang tuh nggak tahu gitu buruknya kita gimana gitu. Coba tanya sama sahabat kita. Kalau kita ketahuan aibnya nih sedikit aja, kamu masih mau nggak nemenin aku? Tuh kayaknya belum tentu deh. Padahal sedikit aja aib kita kebongkar gitu. Belum tentu teman-teman dekat kita tuh mau nemenin kita. Bahkan suami kita nemenin kita. Itu ya ampun, bener juga ya. Yang paling nikmat ya udah deh, ngerasa hina duluan. Kalau dihinakan gimana sama orang? Dah, cara Allah aja. Karena Kang Boni hari ini mungkin didengar, tapi sedikit aja aib Kang Boni kebuka, Teteh udah nggak mau nemenin Kang Boni. Teteh bakal menuntut Kang Boni, udah bukan menuntun lagi, menuntut. Lu begini loh, lu begini. Saya udah bilang dari awal, saya nggak sebaik apa yang orang kira, gitu aja. Sama kita bilang sama orang juga begitu, kita tuh nggak sebaik yang kamu kira gitu. Cuman Allah baik aja sama kita, Allah tutup semuanya supaya kita kelihatannya sempurna. Maka terakhir ya itulah, berhati-hatilah dalam sosial media untuk mengutarakan rasa manis kehidupan kita sampai akhirnya sebenarnya banyak pahitnya daripada manisnya. Jujur aja, sekarang enakan banyak melakukan amal yang terbaik bukan yang dipostingan, tapi yang unposting. Kebaikan Teteh sama anak, kebaikan Teteh sama suami, kebaikan Teteh sama teman, tetangga, saudara, siapapun itu. Keep silent. Make it beautiful when it's silent gitu. Itu indah banget kayaknya. Alhamdulillah mungkin itu dulu yang bisa Kang Boni sampaikan.